kalau nemu lutung toh, lutung naik toh, itu berarti dia mau mati. Lah pas keadaan nggak sadar gitu, ada yang bisikin, kamu di sini aja, di sini tuh enak banget, kayak gitu. Di danau itu mondar mandir itu apa, perempuan tinggi besar gitu, tapi rambutnya itu putih panjang banget. Dalam hati gini, apa ini ya yang namanya Dewi Anjani ya, aku kayak gitu. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di YouTube channel Ngeri Video Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis. Pada kali ini kita kedatangan lagi Mas Imron, yang pada sebelumnya dia bercerita tentang pendakiannya di Gunung Raung, yang mana banyak hikmah dan pesan yang disampaikan dari cerita Mas Imron sendiri. Nah, Sobat Mistis yang ingin bercerita atau menjadi narasumber di NVM ini bisa kontak kami di deskripsi. Langsung saja kita tanya dan sapa Mas Imron sendiri. Ya. Halo Mas Imron. Halo Mas. Apa kabarnya sekarang? Ya, alhamdulillah baik Mas. Jenengan piye Mas? Alhamdulillah baik juga Mas. Nah, alhamdulillah lah. Di video sebelumnya kan pendakian di Gunung Raung. Ya. Nah ini pendakian di gunung mana lagi Mas? Di Rinjani Mas. Rinjani. Iya, di Lombok. Lombok ya. Iya. Nah, ceritanya itu pasti banyak yang berkesan ya di sinanya. Ya, berkesan banget kalau di Rinjani itu Mas. Selain view dan keanekaragaman di sana ya. Iya. Nah, cerita pengalaman yang ganjilnya itu gimana Mas? Boleh diceritakan? Oh gini Mas, dari awalnya kan kita berangkat dari Semarang. Kita kan emang janjian sama teman-teman. Dari Semarang itu ada 2 orang, aku sama Mbak Ajeng. Yang terus dari Purwakarta itu ada Putra, terus dari Banten itu ada Mas Argin. Tapi Mas Arginnya tuh nanti ketemu di Lombok langsung. Dia kan flight dari Jakarta langsung ke Lombok kan. Nah, terus kita berangkat dari Semarang itu bertiga. Iya, bertiga, ya aku, Mbak Ajeng sama Putra. Jadi Putra tuh nyusul dari Purwakarta, ketemuan sama kita dulu di Semarang ya. Terus kita bertiga habis itu naik kereta Maharani lah. Maharani itu kita berangkat jam 12 kalau nggak salah. Jam 11.50 aku masih ingat. Jam 11.50 siang kan? Siang dari stasiun Tawang, terus ke itu nyampe stasiun Pasar Turi itu jam 4:30 kayaknya. 4:30 sore. Terus langsung kita bertiga lanjut ke Bandara Juanda Mas. Kan kita flight dari Surabaya langsung ke Lombok kan, kita flight. Nah kan waktu itu keberangkatan kan jam 7, langsung kita tuh nyari grab langsung ke Bandara Juanda. Terus sampai Bandara Juanda tuh jam 6, jam setengah 7. Wah, hampir telat itu Mas. Hampir telat kan dari kereta terus. Iya, terus belum macet itu sampai supirnya, aduh Mas ki macet ki Mas, nyandak pura ki Mas. Wes Pak, yakin Pak nyandak Pak, wes lewat ketol ra apa-apa kok ditambahi ta ono ngono Mas. Tenan. Wes ra apa-apa tambahi. Aku sama Mbak Ajeng sama si Putra udah panik gitu. Ya udahlah. Wes engko tak lewat tol tak tambahi udah toh. Lewat tol terus akhirnya kok oyak Mas, terus di bandara itu udah nyampe bandara, terus ketemu ada 2 orang juga style pendaki gitu loh. Terus kenalan, Mas mau kemana? Mesti Rinjani yo. Iya ya Mas, jenengan dari mana? Semarang Mas. Kalau yang
aku sama Mbak Ajeng Semarang, kalau ini namanya Putra, ini dari Purwakarta. Terus kita kenalan. Mereka kan berdua dari Kediri. Mas Sandi sama Mas Rudi namanya. Nah terus ayolah gabung aja, ayo kita nggak apa-apa gabung, ayo. Nanti biar irit di ongkos, soalnya kan kalau nyewa mobil Avanza dari Bandara Lombok ke Basecamp kan 500.000 lah. Terus kalau ditanggung orang 6 kan lebih banyak kan, lebih murah kan. Ya. Kan ya kebetulan delalah mobil Avanza kan maksimal emang 6 orang kayak gitu kan. Soalnya kan ya itulah mobil Avanza sih ora kolbak iki ora. Nah, terus singkat cerita kita flag kan. Flag malam, terus nyampe sana itu jam 9 malam. Jam 9 malam. Pokoknya itu jam 9 atau jam 8 pokoknya sekitaran itu. Pokoknya antara Surabaya sama Lombok itu cuma 45 menit tok, Mas. 45 menit tok. Lah, terus nyampe sana langsung ketemu Mas Arginya dulu. Oh iya. Tapi kan kita udah kontak sama yang rental mobil itu tuh. Iya. Nah, kebetulan kita tuh dapat rental namanya, kalau kita manggil Kapten, tapi nama aslinya Pak Sobirin. Nah, rumahnya itu di Lombok Timur gitu loh. Iya. Nah, terus kita berangkat lah, dijemput lah sama itu Pak Sobirin. Kita ya nunggu agak lama sih. Setelah aku ngabarin, Kapten, Pak Sobirin, kita udah nyampe ini, udah nyampe bandara Lombok. Oh ya, ditunggu ya, nanti aku tunggu di depan depan bandara. Nanti kalau udah nyampe kamu tak telepon. Oh iya, siap. Nah, terus singkat cerita Pak Sobirin datang kan. Kita naik Avanza. Terus kita nginep dulu, Mas. Nginep dulu di rumah di Lombok Timur. Nginep di Lombok Timur. Sebelum base camp. Enggak, dia emang rumahnya dia tuh tempat apa ya? Gimana? Tempat persinggahan Pak Sobirin. Rumahnya Pak Sobirin itu emang banyak pendaki-pendaki yang dari luar Jawa itu kalau diarahkan ke situ dulu loh. Sebelum ke base camp, daripada nunggu di base camp kan kurang nyaman toh lah. Diarahkan di situ dulu, terus kita istirahatlah di situ. Terus kita tuh diceritain banyak lah sama Pak Sobirin, sama orang tuanya Pak Sobirin tuh tau ibu itu diceritain tentang Gunung Rinjani lah. Nanti kayak gini nih, jangan gini ya. Kalau pengen dapat view bagus nanti gini. Pokoknya ada gimana ya? Tips and triknya ya. Tips and trik. Terus Pak Sobirinnya bilang nanti kalau bagus Mas, nanti turunnya jangan lewat Sembalun lagi ya, di Torian. Wah, tapi Torian tuh kan kayaknya ilegal, Pak. Enggak apa-apa, Kapten. Kalau manggil kita mesti Kapten bahasanya kita, makanya dia dipanggilnya Kapten. Enggak apa-apa. Turun lewat Torian, udah jauh-jauh ke sini kok. Masa enggak lihat keindahan, biar kamu tahu sisi bener-bener indahnya Rinjani itu kayak gimana. Kamu harus turun lewat Torian. Tapi sebenarnya emang itu jalur ziarah. Jalurnya sempit kayak gitu. Tapi nanti kamu ngerasain yang bener-bener lah. Ya siap. Pokoknya nanti habis Segarana langsung turun terus kayak gitu. Nah, terus singkat cerita kita kan ngobrol-ngobrol di rumah Pak Sobirin sampai malam, terus kita tidur. Disuruh tidur. Tidur semua. Besok pagi kita berangkat ke base camp kayak gitu. Nah, terus sebelum nyampe base camp tuh kita diajak ke itu Sembalun apa ya namanya, Sembalun Hills apa gimana, dia kayak diajak wisata bentar gitu loh, Mas. Tapi sebelum nyampe wisata tuh kan kita belanja dulu. Logistiknya. Belanja logistik dulu toh. Udah belanja logistik siang itu toh, belanja logistik dulu. Terus sebelum nyampe base camp tuh kita nyampe di Sembalun Hills. Kita foto-foto, masih ada fotonya. Nah, terus lanjutlah kita ke base camp lah. Ke base camp itu pas asar, Mas, delalah.
Oh, sampai asar. Pas itu asar. Berangkat berarti ya pagi cuman jalan-jalannya foto-fotonya Iya. lama lah ya. Sama beli logistik juga. Iya, sama beli logistik juga, sama makan di jalan kayak gitu. Pokoknya ora kesusu lah, enak pokoknya. Enak Pak kopi ini. Nah, wes tekan base camp, kita registrasi dan lain-lain. Sudah registrasi kan kita bagi ibaratnya kan packing toh. Yang logistik, yang bawa logistik siapa, yang bawa peralatan P3K siapa, gini ya gitulah, dibagilah. Brief dulu ya. Iya, brief dulu. Mbak Ajeng santai aja, ndak usah berat-berat, wes sing abot-abot ben sing lanang-lanang kayak ngono to. Mesake mah nek wong wedok. Nek nggo abot-abot ki mesake. Oh iya siap. Nah, terus kan wes kita prepare, terus kita berdoa. Habis berdoa kan kita langsung lanjut pendakian toh. Lakukan pendakian. Jadi sore kita lakukan pendakian, nyampe pos 1, terus pos 2 tuh kita ngecamp di pos 2, soalnya kan udah malam, udah jam 7-an lah, jam 7 jam 8-an lah. Nah, ngecamp di pos 2 itu hari pertama kita ngecamp di pos 2. Setelah kita istirahat di tenda, makan, terus tidur toh teman-teman toh. Terus besok paginya kita lanjut ke arah Pelawangan Sembalun. Jam berapa? Berangkat pagi Mas, jam 6. Oh, jam 6. Berarti subuh udah bangun, udah prepare. Iya, udah prepare. Ya jam 6, jam setengah 7-an lah kita udah jalan lagi. Terus di tengah jalan tuh kan ya mestinya kan yo leren-leren ngono to Mas, ngelewat pos 3 terus ya di spot ya lah mesti to kudu to. Ora sebat ora nikmat to. Ora sebat ora nikmat Mas. Nah, kayak gitu. Terus kebetulan tuh kita dapat kenalan pas waktu istirahat di pos 3 tuh, kita dapat kenalan rombongan dari Lembar. Dari dekat pelabuhan Lembar lah. Lah itu kebetulan tuh yang Pak Lurah Lembar gitu. Pak Lurah Lembar, namanya Pak siapa toh? Nek teman-teman ngundangnya Pak Miki kayak gitu. Pak Miki. Teman-teman, tapi Pak Miki sudah panggil Pak Lurah aja. Oh ya, siap Pak Lurah. Ya kita kenal baik. Terus dari situ kita diceritain banyak tentang Gunung Rinjani. Pak, Rinjani itu tingginya berapa toh? Di sini tuh tingginya tuh sebenarnya bukan 3726 itu bukan Mas. Dulu itu 4000-an. Lah diceritain sama Pak Lurah itu, sama teman-temannya Pak Lurah itu toh. Kan mereka juga berapa ya? 8 orangan lah kayak gitu. Nah, jadi Gunung Rinjani itu sebenarnya Gunung Samalas Mas namanya dulu. Itu ada di Babat Lombok. Cerita di Babat Lombok ada. Sejarah Lombok. Jadi Gunung Samalas. Terus itu waktu udah lama sebelum Belanda kesini juga, sebelum zaman penjajahan itu. Nah, terus Gunung Samalas itu meletus. Terus tengahnya itu bekas letusannya itu jadi danau dan ada Gunung Ibu Jarinya itu tuh. Nah, itu yang di tengahnya kan mesti nek sak momo sing ora ngerti Gunung Rinjani iso ndelok Det 10.000 sing jaman biyen. Oh iya. Kuwi lah. Ya oke lah. Nah, itu kan bekas letusannya Gunung Samalas itu kan yang membentuk Danau Rinjani itu. Nah, sekarang ketinggiannya turun jadi 3.700 itu. 3.700-an. Dulu kan 4.000-an. Nah, diceritain. Terus diceritain juga kalau tiap suro tuh banyak yang peziarah naik dari jalur Torean tuh Mas. Oh, yang diceritain Pak Sopirin ya. Oh iya, aku tadi juga diceritain sama yang nganter, yang rental mobilku. Iya emang bener kalau jalur Torean tuh lewat situ Mas, bagus. Lah nanti bapaknya sama rombongan lewat situ juga pulangnya. Ya emang nanti lewat situ. Biasanya di situ juga pada kalau Jamas Keris juga pada di situ orang-orang sini. Oh, Jamas Keris. Jadi tuh di situ ternyata ada
juga air panasnya ada beberapa titik air panas juga tuh loh. Terus ada gua-gua kayak gitu. Nah itu yang beberapa titik kok sendang-sendang sing air panas kuwi sing tinggo jamas-jamas kayak ngono kuwi Mas. Tapi terus tinggo jamas ya bukan buat jamas tok sih, ada yang peziarah naik ke Rinjani itu juga nyembuhin sakit kayak sakit gatal kayak gitu loh. Kayak gitu diceritainnya kayak gitu. Nah terus terus habis itu kan kita malah akrab, dapat kenalan toh sama rombongannya Pak Lurah tadi. Terus kita naik bareng nyampe pos Pelawangan Sembalun itu sore kan. Wah keren Mas, dari Pelawangan Sembalun tuh bisa lihat danau dari atas gunung tuh keren lah pokoknya. Di Jawa belum ada lah. Beda loh kalau sama Semeru, beda loh Rinjani. Lebih bagus. Lebih bagus ya. Boleh. Ya kesan pertama tuh gimana ya? Keren lah pokoknya. Terngiang-ngiang sampai saiki ya pengen balik rono meneh. Aku wis ping loro kurang jane ya. Tenan. Lah terus kita ndiriin tenda. Diriin tenda di situ. Itu keadaan udah maghrib kah? Ya udah maghrib. Udah maghrib. Soalnya kan kita begitu nyampe kan kita nggak langsung diriin tenda ya, duduk saya sebat langsung baru diriin tenda malam. Pas diriin tenda kan maghrib kan. Terus itu kita makan, terus kan istirahat Mas kita Mas. Soalnya kan dini hari kalau summit attack kan biasanya jam 1 atau jam setengah 2 siang gitu. Nah, kita naik. Nah, terus kita naik toh. Nah, pas di rumah Pak Sobirin tadi waktu sebelum ke base camp kan kita diceritain nanti toh Mas, kamu kalau di puncak kalau nemu lutung toh, lutung naik toh itu berarti dia mau mati. Lu kok bisa? Iya, jadi tuh lutung di Rinjani itu kalau mau mati tuh mesti ke puncak dulu kayak gitu. Emang itu bukan mitos? Bukan. Ya aku kan maunya nggak percaya toh. Tadinya kan aku nggak percaya toh. Lah. Terus tak buktike Mas. Tak buktike omongannya itu biar nggak sekedar katanya gitu loh. Lah terus kita naik kan dini hari kan. Tapi kita udah pisah sama rombongannya Pak Lurah tadi. Nah kita berenam naik jam setengah 2 dini hari naik tuh, singkat cerita itu nyampe atas tuh jam 8an jam 9 lah sampai puncaknya. Soalnya kan kita nyantai Mas, nyantai napas jarum semua. Nah nyampe puncak tuh bener Mas, ternyata tuh di puncak tuh di bawahnya puncak itu ada bangkai lutung banyak, beberapa bangkai lutung gitu loh. Aku ya sempet bertanya-tanya kinopo ya kok akeh lutung ning kene. Masih belum, maksudnya masih penasaran sebenarnya. Soalnya kan Pak Sobirin kan cuma ceritanya mesti itu lutung kalau mau mati itu naik. Ya aneh juga kenapa Mas kalau mau mati kenapa harus ke atas, enggak yang mungkin di bawah atau lah yo itu aku belum nemuin jawaban. Soalnya Pak Sobirin cuma bilangnya gitu. Lah bener, ternyata di atas tuh ada bangkai lutung, ada 3 kalau nggak salah itu pas waktu itu. Nah terus kita kan nyampe puncak itu toh foto-foto, wah istirahat bentar, terus buat kopi bentar toh, terus kita turun itu jam 11, turun dari puncak ke Sembalun, nyampe Sembalun itu jam 1 siang toh Mas. Nyampe jam 1 siang kita istirahat bentar, terus langsung ngeringkesi tenda Mas. Kita berenam ngeringkesi tenda, langsung ngejar waktu biar nggak terlalu kemalaman nyampe ke Danau Segarana kan, turun ke Segarana itu Mas. Soalnya kalau kemalaman takutnya nggak dapet tempat sing enak loh. Mesti mepet-mepet. Soalnya waktu itu rame banget kayak gitu. Oh emang gunung favorit ya buat pendaki ya? Wah banyak bule-bule juga di sana. Nah itu berarti ketika di puncak itu di hari yang kedua ya? Iya, di hari yang kedua.
ke puncak tuh bukan hari ketiga mas. Ketiga malahan. Kan tadi tidur awal di pos 2. Pos tidur awal di pos 2. Lalu di pos yang view itu ya? Iya. Yang view. Oh itu iya. Malam kedua. Oh iya, maksudnya malam ketiga ya? Iya. Malam ketiganya kita di Segara Anak soalnya. Malam ketiganya kita di Segara Anak. Makannya kan 4 hari 3 malam itu. Ya toh, bener kan? Iya. Lalu? Lah. Jadi terus habis kita udah prepare, kita turun nyampe Segara Anak itu maghrib sampai Segara Anak maghrib. Terus kita ndiriin tenda lah. Kebetulan kan tenda kita emang deket sama air panas, sumber air panas, namanya air terjun juga sih, ada air terjunnya namanya air terjun Kala itu. Ada ya? Ada di Danau Segara Anak itu ada lah. Terus kan yo jenenge telung dino ora entuk anget, entuke atis terus. Kan ngerti banyu mula panas ngono kan hawane langsung ndang jegur ya Mas. Wah, langsung kita langsung do mandi Mas, do kungkum. Wah, enak. Wah, ana air panas mayan. Jadi lama kita di situ tuh berendam sampai 30 menit. 30 menitan lah. Nah terus teman-teman pada udahan, pada selesai balik ke tenda mau pada masak, tapi aku sama Mas Argin tuh masih di situ, masih ingin berlama-lama lah. Nah terus Mas Argin bilang ini, Mas udah yuk, cukup yuk, kita balik lagi yuk, kasihan teman-teman nungguin kita, paling udah dimasakin atau apa. Ya Mas, siap. Terus aku mentas kok banyu tuh, mau make celana tuh, tiba-tiba tuh pandangan tuh gelap, aku perpet kayak berkunang-kunang tuh. Lah terus kan aku senderan neng watu gede Mas, aku senderan di batu besar tuh. Gini aku diem gini terus Mas Argin tuh bilang, Mas Imron kamu napa Mas Imron? Aku nggak tahu. Aku nggak sadar, jadi tuh lemas, nggak bisa ngapa-ngapa Mas, sampai ngeces gitu. Nggak bisa ngapa-ngapa, kayak pingsan gitu loh. Lah pas keadaan nggak sadar gitu, ada yang bisikin, kamu di sini aja, di sini tuh enak banget, kayak gitu. Itu suara cowok tua, cuman lembut, nggak jahat, itu nggak, cuma lembut kayak gitu loh, bagus, kayak ngajak untuk aku biar di situ aja, nggak usah pergi tuh, kamu di sini aja, nggak usah pulang, kayak gitu. Baru aku dalam hati bilang enggak, aku pengen balik. Terus aku ingat rumah, aku ingat rumah, ingat bapak aku, ingat ibuku, aku pengen balik. Terus sambil doa dalam hati tuh, akhirnya itu aku bisa sadar tuh, aku leren sebentar tuh Mas, istirahat sebentar tuh. Terus aku dituntun sama Mas Argin balik ke tenda lah. Pas perjalanan balik ke tenda kan itu dari air panas ke tenda kan naik sedikit toh, naik lewat tebing itu toh. Nah di tengah-tengah tebing itu malah Mas Argin tuh gantian yang muntah-muntah. Aku langsung dilepas sama dia. Lalu Mas aku mau lepas, aku nggak kuat Mas, aku ya Mas muntah-muntah Mas. aku ya mau muntah-muntah Mas. Lu Mas langsung aku senderan ke batu, terus dia muntah-muntah. Duh kok kayak gini malahan aku. Awakku lemes, ra iso nulungi Mas, aku gitu. Udah Mas, bentar. Terus dah kita lanjut lagi. Mas Argin muntah-muntah, udah nggak apa-apa. Terus kita lanjut lagi balik ke tenda. Terus ternyata di tenda tuh udah pada masakin kita berdua. Nah terus bilang Mbak Aceng lu bilang, Meron ki wis dimasak iki yo dipangan, Mas Argin dipangan. Aku enggak Mbak, aku mah salen baju, mah ganti baju terus langsung tidur aja. Ya Mas Argin ini kan makan. Nah, Mas Argin makan, aku langsung masuk tenda, ganti baju, tidur. Aku bilang, Mbak aku tidur sih ya Mas, aku tidur sih semua. Nanti malam nek maem tak buat sendiri aja, ndak apa-apa. Oh iya, ndak apa-apa, wis kono. Terus aku tidur, terus ngelilir ki tangi turu ki jam 3:30 Mas.
di saat semua udah pada tidur. Tidurnya lama banget tuh. Mungkin dari jam 9-an ya aku tidur tuh. Mungkin dari jam 9-an aku tidur. Nah, soalnya wes habis pingsan tuh, lemes tuh. Mungkin kekesalan juga kan aku. Nah pas setengah 4 bangun tuh kan itu kan mau subuh ya, terus terdengar sayup-sayup ada orang-orang upacara itu loh, orang-orang Hindu itu upacara di di pinggir danau persis. Upacara kan ya nggak tahu doanya mereka kayak gitu. Terus aku dengerin sayup-sayup, terus aku ingat, oh iya tadi malam aku belum sholat isya. Sholat isya terus tak sambung sholat tahajud tuh Mas. Nah terus dikiran sambil nunggu subuh, sholat subuh. Nah habis dikiran itu tuh, itu kayak aku tuh ngelihat di danau itu mondar mandir itu perempuan tinggi besar gitu, tapi rambutnya itu putih panjang banget tuh ngelengser di danaunya sampean. Tingginya itu mungkin perempuannya itu 4 meteran. Serius ya. Mungkin aku mikir apa kok kayak gini, yo apa aku cuma dalam hati gini, apa ini ya yang namanya Dewi Anjani ya, aku kayak gitu. Ya nggak main itu, Dewi Anjani kan legenda ya Mas, maksudnya cerita rakyat sana kan. Tapi penggambarannya yang dilihat Mas itu hanya rambut yang panjang atau dia mengenakan baju apa gitu? Baju kayak gaun itu mondar mandir gitu, itu kan Dewi Anjani itu kan kayak putri raja tuh Mas. Tapi pakai gaun kayak cantik gitu. Ya cantik banget Mas, cantik banget dia, cantik tapi rambutnya panjang dan tinggi besar. Yo nggak kaget juga, soalnya kan emang orang dulu kan emang tinggi toh. Orang Nabi Adam nenek moyang kita aja 40 hasta loh, 40 meter loh. Nah, jadi aku mikirnya kayak gitu mungkin. Apa ini tapi itu masih ragu apa ini. Tapi dia cuma mondar mandir kayak jaga danaunya kayak gitu. Nggak ngelihat ke kita, nggak ngelihat, cuma kayak ngasih gimana ya, ngasih pengalaman ke saya, nunjukin ke saya kayak gitu. Iki loh aku neng kene, ini loh aku di sini, ini loh aku yang dia eksis kayak. Iki loh sing jogo, iki loh aku sing jogo kene kayak gitu. Kesannya itu, pesan tersiratnya itu seperti itu. Nah terus kan aku agak takut tuh Mas, aku ke dalam tenda. Terus subuh tuh aku sholat bentar, terus aku tidur lagi jam 6 tuh bangun. Ya ternyata udah dimasakin sama temen Mbak Ajeng itu. Bangunnya paling telat berarti. Enggak sih, juga sih, ada yang molor juga. Ada yang molor juga. Tapi aku itu belum cerita sama teman-teman. Waktu yang kejadian aku lihat itu. Belum cerita aku. Nah terus udah toh kita makan, bangun terus makan bareng-bareng terus tuh Mas, lihat orang-orang pada mancing tuh, kita pengen mancing. Wah mancing enak ki. Waduh tapi ora nggo walesan nih, ora nggo pancingan piye ki. Wes nyilah wong we, nyilah get-gete kene lho, mesti entuk oleh sing ora dinggo. Oh iya ya, ternyata dapat 2 pancing itu tuh. Nah terus teman-teman pada mancing, cuman aku ngeliatin tok sih, soalnya aku ya ora iso mancing Mas. Nggak bisa mancing Mas. Nah itu terus, ikan boleh dipancing emang boleh. Jadi keistimewaan Rinjani itu kalau udah nyampe segoro anak mancing wis rak sawet dingeleh nek ning kono mesti entuk. Pasti entuk. Mesti entuk. Delalah iwake iki yo pengerteh nek wong-wong itu ngeleh iki ngerti. Wis kono berkorban dia. Ikannya berkorban. Lanjut ceritanya setelah mancing. Lah setelah mancing kan terus dapat ya lumayan toh teman-teman toh Mas Arkin, Mas Rudi sama si Mas Andi itu dapat. Terus kita masak toh. Masak. Terus habis itu habis masak kan kita nitili. Wes lah wong udah warek kan, udah kenyang toh Mas. Makanya kan iwake dititili toh. Setelah itu toh
jam 9 kita prepare pulang. Nah, seperti yang disaranin Pak Sobirin tadi, Pak Kapten tadi, kita turun lewat Torean. Nah, terus sudah prepare, singkat cerita kita udah packing mau turun. Nah, kita lewat jalur Torean. Kebetulan tuh di tengah jalan tuh ketemu rombongan dari orang-orang Medan, Mas. Lah, orang-orang Medan tuh bawa guide satu, namanya Pak siapa gitu, aku lupa. Aku masih ada fotonya, tapi masih ada fotonya, kenangannya. Nah, itu lewat Torean. Terus ya langsung tau kita kan gabung, soalnya kan kita juga nggak tahu jalurnya itu kan, soalnya itu kan jalur ilegal, katanya kan jalur ziarah lah. Terus gabung, Pak gabung ya, sudah nggak apa-apa. Guide-nya tuh bilang gitu, wis nggak apa-apa. Guide itu cuma satu tok itu, berani yang lah. Terus udah terus kita turun toh lewat gua ada gua susu sama gua Taman Sari namanya di situ. Nah, terus habis turun, habis ngunjungin goanya, terus kita jalan turun lagi. Terus di tengah-tengah perjalanan tuh pas kita istirahat lagi tuh di spot air terjun Penimbungan yang view-nya kelihatan air terjun yang bagus itu, yang via Torean itu. Aku tanya bapak, aku cerita sama bapak, Pak, emang kenapa tau Pak? Aku ki penasaran Pak, kenapa Mas? Tanya boleh ya Pak? Yo boleh aja. Jujur saya tuh penasaran, kok monyet itu di atas banyak yang mati, kenapa? Maksudnya kok banyak yang mati di atas puncak itu kenapa? Oh, kalau kata orang sini tuh, kalau monyet mau mati itu memandang, kalau monyet naik tuh, iya bosannya silau oleh kecantikan Dewi Anjani, makanya dia mati kayak gitu. Nah, kayak gitu loh ceritanya orang-orang situ. Jadi untuk mencapai kesempurnaannya si monyet tadi, dia udah tahu monyet itu udah peka. Kalau dia mau meninggal itu dia udah peka lah. Biar sempurna itu caranya nek wong orang-orang zaman dulu itu ben mencapai nirwana ngono, nek monyet ning daerah sana tuh ke puncak dulu, terus memandang Dewi Anjani, terus dia tuh meninggal kayak gitu dengan menjatuhkan dirinya ke jurang kayak gitu. Nggak tahu bahasanya, nggak ada. Oh ngono tuh Pak, ternyata. Oh iya Mas, kayak gitu Mas, itu ceritanya. Maksudnya cerita turun temurun kayak gitu. Nah terus terus gini Pak, aku mau cerita Pak. Tadi pagi tuh Pak, pas aku kan bangun jam 3:30 tuh Pak. Lah aku habis isaan telat. Habis isaan telat terus sholat tahajud, aku lihat cewek tinggi besar, rambutnya panjang Mas. Bapak itu kaget, loh kamu kok lihat itu Mas? Ya itu yang namanya Dewi Anjani itu. Mosok Pak, aku kok bisa diteluk? Iya Mas, berarti kamu niatnya apik Mas, berarti gue tulus Mas. Soalnya sing diweru yang dilihat itu tuh bukan orang sembarang, berarti kamu punya tujuan lain ya di sini ya mesti. Enggak Pak, aku cuma pengen jalan-jalan, emang kan belum tahu ke Lombok. Iya Mas, mau gawe berkah ya Mas buat kamu ya. Biasanya orang-orang yang diliatin Dewi Anjani itu emang itu nanti ada keberkahan lah di depannya kayak gitu. Oh ya udahlah, itu Mas namanya Dewi Anjani, emang itu emang yang jaga segara anak ya, emang gitu. Kadang ya sering menampakkan dirinya di pertengahan kota Lombok kayak gitu. Tapi dia tidak biasanya menampakkan diri kepada semua orang, hanya orang-orang yang cuma biasanya terlihatan rambutnya atau ngelewer kayak gitu loh Mas. Kan emang rambutnya panjang banget kayak gitu. Emang yang jaga Lombok juga sih mungkin, nggak ratunya apa lah. Nah aku yaudah, terus kita turun nyampe base camp Torean tuh jam 8 malam Mas.
nonton malam. Heeh. Jadi itu perjalanan tuh jauh, tapi bener-bener view-nya di Torian tuh keren banget, kayak Jurassic Park deng. Tenan. Bukan promosi loh, iki tenan deng iki. Aku cerita kesan pertama ke sana tuh nggak bisa kan. Terus tahun 2017 wae aku baleni meneh orono. Dua kali udah ya? 2 kali ya. Kowe kurang puas pengen baleni rono meneh nek ana rezeki mbek wektu. Berarti kesannya yang ketika di Rinjani itu ya bertemu dengan Dewi Anjani itu. Ya paling berkesan itu Mas, serius. Tapi setelah di base camp akhirnya cerita-cerita ya, cerita-cerita banyak kemarin akhirnya yang ya langsung berani ya diceritakan semua yang dirasakan seperti apa gitu. Iya. Aku sama Mas Argin pas di pemandian air panas kenapa gitu langsung ceritain semua. Ya terus kayak gitu akhirnya ya ketemu Pak Sopirin lagi ya. Ya tetap toh kita pulangnya langsung begitu kita nyampe di base camp Torian kita telepon Pak Sopirin. Waktu itu kan sinyal susah kan. Terus kita telepon seluler biasa. Pak udah nyampe Torian. Siap kapten. Saya jemput. Tunggu dulu ya 1 jaman. Ya udah. Terus kita toh laren-laren delalah ning kono ya ana warung Mas. Ana warung terus kita minum-minum di situ dulu lah. Istirahat sambil nunggu Pak Sopirin. Terus udah Pak Sopirin datang, kita langsung dijemput, terus tidur di rumah Pak Sopirin lagi. Oh, nginep lagi di situ. Iya, nginep lagi di situ. Sambil nunggu jadwal penerbangan balik gitu. Iya. Kayak nah, pengen gitu. Kesana nih jadinya. Ya coba wae to Mas kesana to. Enak Mas. Ya nunggu PPKM ini selesai dulu Mas. Alah PPKM kan ya kita harus kono buka terus nyebrang pulau kan ya, oh iya vaksin bareng ya tata ribet sekarang ya, ribet makanya kan ya menunggu kondisi yang pas enak ya lah, enak ya nah, mungkin ada 25 berarti cerita lagi nih gunung-gunung yang lain ada ya yo ada oke nanti yo, di next episode ya next ya. Oke Mas malah engko cerita sejarah-sejarah gitu lah gitu apa-apa ya makasih Mas ya udah mau kesini lagi ya nanti dilanjut lagi di siap episode. Siap Mas. Oke Sobat Mistis, seperti itulah cerita dari Mas Imron ketika pengalamannya dengan Gunung Rinjani dan juga dia bertemu dengan Dewi Anjani. Bagi Sobat Mistis yang ingin bercerita tentang pengalaman horor atau menjadi narasumber di Sobat Mistis, bisa kontak di deskripsi. Nantikan cerita dan pengalaman horor lainnya hanya di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis.